Nah, jadi Imo itu cewek kah atau cewek kah? Serta apakah Nika akan menjadi satu-satunya cara untuk membebaskan Dory dan Brogy, mengingat dia adalah sang pembebas alias Warrior of Liberation. Nah, garis besar dalam sini. Nah, kali ini karena One Piece libur untuk chapternya, mari kita akan bahas berbagai pertanyaan-pertanyaan dari kalian para nakama di kolom komentar video-video review sebelumnya yang pernah kita bahas di channel Devil No Mi. Dimana ada beberapa pertanyaan menarik dari kalian yang mari kita breakdown lebih jauh tentang apa yang sebenarnya terjadi di satu seri One Piece ini. Makanya pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Karena One Piece sudah masuk akal, tapi akal bisa masuk. Serta sebelum lanjut video ini juga kalian boleh bantu untuk klik tombol like-nya terlebih dahulu. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Bang, coba dong bahas Gunko sama Brook. Karena di chapter 1149 kemarin, ada panel flashback ketika Gunko memanggil Brook dengan sebutan ayah. Dan ada juga nih yang komen lain, Bang, aku yakin Brook itu bagian dari pasukan reformasi deh, karena dia kenal dengan Gunko. Dan Gunko juga pasukan reformasi tanpa dulu. Dan Brook masuk topi jerami untuk menjaga Nico Robin yang... Oke, sebentar. Di sini kok jadi pasukan reformasi? Yang apa kita sedang kembali ke masa Orba atau Orde Baru dulu ya? Aduh, ini saya nggak ngomong-ngomong masalah beginian lah. Dimana mungkin maksudnya revolusi kali ya, dan bukan reformasi. Yang sebenarnya kalau dari timeline seharusnya tidak masuk kalau Gunko adalah bagian dari pasukan revolusi. Karena jangan lupa, pasukan revolusi sendiri baru dibentuk oleh Dragon 22 tahun yang lalu pasca insiden Ohara, dan Brook pada saat itu dia masih terjebak di Florian Triangle. Atau mungkin pasukan sebelum organisasi dari era Dragon terbentuk, yang itu pun seharusnya nggak masuk ya. Kalau kita masih belum tahu nih kapan Freedom Fighter dibentuk, tetapi lagi-lagi Brook ini udah 50 tahun nyangkut di Florian Triangle yang pada saat itu Dragon bahkan masih sangat bocil. Tapi kalau mungkin maksudnya adalah revolusioner masa dulu dengan bentukan organisasi beda yang mungkin kita sebutnya sebagai revolusioner aja. Karena ini case-nya atau mungkin sistemnya dan yang lainnya berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Dragon. Yang itu pun memang bisa jadi karena bahasan Brook masa lalu pun sebenarnya udah pernah kita bahas cukup lengkap di satu video ini. Tapi oke lah, kita coba review sedikit terkait masa lalu dari satu musisi kita ini. Brook saat ini dia berusia 90 tahun. Itu pun yang dia katakan ketika bergabung ke bajak laut topi jerami. Dia adalah mantan Knight Commander dari pasukan militer di sebuah negeri. Oke nih, sebenarnya banyak poin yang bisa kita asumsikan dari satu kalimat tadi, Knight Commander from a certain kingdom, yang ini sebenarnya bisa kita jabarkan lebih banyak. Dan contoh yang pertama adalah di mana pasukan militer yang dimaksud tersebut adalah ibarat sekelompok pasukan, sekelompok ksatria dan sebagainya, yang Brook sendiri pun mendapat title sebagai komandan ksatria atau tadi kita sebut sebagai Knight Commander, yang dalam term Jepangnya disebut sebagai Dancho. Yang ini pun berbeda dengan komandan besar seperti Garling atau Dragon atau Kaido, tetapi untuk Dancho ini mirip dengan gelar yang dimiliki pula oleh salah satu komandan Godsnack yang sudah kita ketahui, dan tentu saja dia adalah Vigarland Samrock. Dia pula disebut sebagai Knight Commander atau Dancho dari Godsnack. Di mana Samrock bukan pengganti jabatan dari Vigarland Garling sebelumnya, karena untuk Garling dia adalah Supreme Commander yang bisa dibilang dia komandan tertinggi dari semua komandan yang ada. Dan untuk Samrock dia hanyalah kapten biasa saja, ya mungkin ibarat ketua-ketua daerah lah dari para pasukan revolusioner, dan Garling adalah dragonnya. Untuk Samrock mungkin untuk case dari pasukan revolusioner mungkin seperti Belo Betty, Karasu, dan kawan-kawan yang lain. Nah, Brook ini memiliki title yang sama dan dulu ketika dia masih menjadi seorang ksatria, yaitu Dancho atau Knight Commander. Next, Brook sendiri hanya disebutkan dari sebuah negeri atau a certain kingdom, tapi kita masih belum tahu nih lokasi untuk detailnya dari mana, karena asal mula Brook sendiri dikatakan hanya berasal dari West Blue saja untuk favorite cardnya, tetapi kita masih belum tahu West Blue-nya di bagian apa. Di beberapa chapter sebelumnya kita melihat sepertinya terdapat momen nih dimana Brook dan Gunko pada akhirnya harus terpisah karena dia harus berteriak father, atau mungkin dalam bahasa Jepang dibaca sebagai Oto-sama, yang bukankah cukup unik karena biasanya disebut sebagai Oto-san, tetapi di sini Oto-sama yang kenapa ada samanya, yang seakan-akan itu sebutan yang lebih tinggi dibandingkan ayah seperti pada umumnya. Dikatakan yang biasa menggunakan term seperti itu adalah orang-orang dengan background kuat, atau mungkin dalam kata lain mereka seorang bangsawan. Makanya dalam bahasa Inggris tertulisnya father dan bukan dad, lagi-lagi karena ada perbedaan penekanan di antara kedua kata tadi, walaupun artinya tetap saja sama, yaitu sebagai ayah aja. Dan lagi-lagi karena ini juga nih yang berkali-kali pernah kita bahas di
Kill Filmi terkait karakter Brook yang sangat-sangat mencurigakan, yaitu dari cara ngomong Brook ini yang menurut saya dia sangat-sangat sopan sekali. Ya apalagi jika dibandingkan dengan semua kru dari topi jerami yang seakan-akan kalau Brook adalah seseorang dari derajat yang lebih tinggi. Itu pula alasan kenapa dia memanggil Luffy sampai sekarang dengan sebutan Luffy-san dan tidak langsung nama seperti nakama yang lain. Dimana dalam flashback singkat tersebut juga kita lihat kan kalau dia ingin menjadi seorang bajak laut yang pada akhirnya nanti kita ketahui selanjutnya setelah menjadi seorang ksatria. Dia pun keluar dan menjadi kru bajak laut Rumbar sampai akhirnya menjadi kapten untuk menggantikan Yorkie yang pada saat itu dalam keadaan sakit. Yang kemungkinan alasan Gunko menangis pun karena ya lagi-lagi Brook atau mungkin ayahnya yang kita masih belum tahu harus pergi untuk menjadi bajak laut yang case-nya cukup mirip seperti Usopp yang masih kecil ketika ditinggal oleh ayahnya yaitu Yasov. Atau mungkin bahkan bisa jadi sebaliknya, Gunko yang diambil oleh pemerintah dunia, makanya dia menangis karena harus terpisah dan lagi-lagi bukankah sekarang dia menjadi seorang pasukan dari God's Knight yang dengan cara dia mengingat Brook yang juga Brook sebelumnya bingung kan karena orang ini mirip dengan seorang yang dia kenal yang sudah hampir pasti kalau Gunko dia pun memiliki kemampuan immortal alias tidak bisa mati akibat kemampuan yang diberikan oleh sang iblis kita yaitu Imu ini sendiri. Yang untuk bahas tentang Imu juga akan kita bahas sebentar lagi, jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Dan banyak teori beredar juga, apakah Brook dulunya adalah seorang God's Knight, tapi kenapa dia bisa lepas dari kemampuan Imu? Toh bukankah Saturn saja yang notabene seorang Gorosei pada akhirnya mati ketika kemampuannya yang dilepas oleh sang Imu ini sendiri? Yang bukankah hal ini pun bisa masuk akal? Mengingat jangan lupa ya kalau kita tahu Brook ini notabene karakternya sudah pernah mati, yaitu dia ini memakan Yomi Yomi Nomi yang membuatnya pada akhirnya mendapatkan kesempatan kedua yaitu untuk hidup kembali. Yang apakah dengan kesempatan pertama yang akhirnya hancur dia pun mati, yang akhirnya kemampuan iblis semua perjanjian kontraknya hilang semua, tapi kemampuan boy iblis Yomi Yomi inilah yang akhirnya akan menjadi game changer untuk membuat Brook terus hidup tanpa terikat dengan iblis-iblis yang ada terutama Imu ini sendiri. Yang bahkan bukankah menarik sekali kemampuan underworld tadi Brook yaitu kemampuan untuk mengambil suhu dingin yang bahkan bisa membuat es cukup mirip juga dengan Gorosei no Juro yang pasti kemampuan yang dia dapatkan dari sang iblisnya yaitu Imu. Dan bukankah masih ada satu plot hole yang belum terjawab terkait masa lalu dari Brook ini? Siapakah yang dulu mengalahkan bajak lautnya? Karena terlihat hampir semua krunya mati satu persatu yang terkena racun. Kita masih belum tahu racun apa yang bisa menyebabkan seseorang sampai seperti itu, dan tahu-tahu mereka sudah berada di Florian Triangle dan mati yang akhirnya Brook pun harus beruntang-lantung selama 50 tahun. Kita masih banyak sekali miss untuk hal tersebut, dan jangan lupa Brook pula lah yang menyanyikan satu lagu Bing Sake pertama kali di serial One Piece. Dan bukankah berkali-kali juga kita katakan kalau lirik dari Bing Sake ini banyak sekali untuk memforeshadowkan akhir dari serial One Piece. Dan mungkin juga kalau Gunko adalah anak dari Brook, apakah mungkin kenapa dia juga memiliki heterokromia atau mungkin mata berbeda di mana mata kanan dan mata kirinya memiliki warna yang berbeda? Karena jangan lupa kita bahkan belum pernah melihat loh mata dari Brook seperti apa. Dulu ketika masih manusia pun dia full kacamata, dan sekarang bukan kita tahu sendiri dia tidak punya mata. Iyo. Dan kalau mau bahas yang lebih lengkap tentang Brook, balik lagi kalian bisa tonton Soto Megatornya di sini karena ini sudah cukup lengkap yang tidak mungkin kita bahas panjang lagi di video ini. Next kita lanjut ke pertanyaan lain yang menurut saya cukup menarik. Bang, gue kayaknya tahu konsep kekuatan abadi dari Imu, di mana kekuatan abadinya merasuki tubuh baru agar terus hidup abadi mirip kayak Orochimaru. Dari juga nih pertanyaan lanjutan dari Imu ini CWK atau CWK. Yang sebelumnya terima kasih banget buat Cinema XX3 karena sudah mendonasi yang langsung dong set banget seperti itu. Yang nggak perlulah banyak cocot dengan ngomongin facecam, tetapi dia langsung jebret. Nih gocap buat lu yang langsung ini, makasih banget dari Cinema XX3. Karena balik lagi kalau donatur kalian boleh ngatur anjay. Nah lagi-lagi kalau kita ngomongin masalah fisik dari Imu, kita pertama-tama akan membahas dulu terkait Gunko yang pada akhirnya dia mengalami perubahan fisik setelah kasarnya dirasuki oleh sang iblis yaitu Imu ini sendiri. Terutama bentuk yang paling jelas adalah bentuk-bentuk iblis seperti sayap kelelawar, trident, ekor ala iblis juga. Tetapi yang unik adalah kenapa rambutnya pun ikut memanjang? Karena lagi-lagi rambut panjang bukanlah properties dari iblis-iblisan, makanya bisa jadi ini hanyalah bentuk fisik dari Imu yang ala Oda akhirnya dibawa ke karakter yang dia rasuki. Nah walaupun rambut panjang ini bisa diasosiasikan ke seorang pria, toh bukankah jangan lupa Cavendish aja dia adalah seorang pria cantik, dan mungkin untuk serial-serial shonen yang lain bukankah banyak juga nih tipe-tipe cowok cantik yang seperti itu. Tapi kalau di One Piece memang cukup jarang sih hal-hal seperti itu. Jadi oke lah kita
asumsikan saja kalau rambut panjang ini, maka dia adalah seorang wanita. Nah, jika begitu, terkait kata-kata imo akan menjadi tidak relevan karena sebelumnya Ivankov ini berkata saat diskusi bersama Sabo dan Dragon kalau dia pernah mendengar nama Imo dan itu pun 800 tahun yang lalu dia dikenal sebagai Saint Nerona Imo. Ya benar, kata-kata pentingnya adalah sign di bagian nama Imo ini. Sebagai penjelas, kalau wanita bangsawan, mereka disebutnya sebagai Saintes ya, dan bukan sign. Tapi mungkin untuk bahasa Inggris, sign dan Saintes ini tidak terlalu jauh untuk penyebutannya. Bahkan jika disingkat pun sama-sama ST doang yang, ini ST kayak jadi saya dong, sarjana teori. Aduh, jadi sarjana teori. Dimana dalam bahasa Jepang, untuk cowok dan rubito, mereka disebutnya sebagai Sei. Dan Sei ini adalah sebutan sign yang tadi barusan kita bahas. Dan untuk perempuan disebut sebagai Go. Mungkin contohnya ketika di arc awal Sabonis Archipelago, perkenalan pertama untuk Tenryubito disebut sebagai Charles Sei atau Saint Charles dan juga Saint Sarlia yang disebutnya sebagai Sarliago. Jadi cukup jelas perbedaan antara pria dan juga wanita di bagian sini. Dan tentu saja dengan asumsi Ivankov tidak salah untuk memberikan informasi, maka Nerona Imo yang asli adalah seorang raja manusia dan dia adalah seorang pria. Ya benar, tentu saja itu pun 800 tahun yang lalu yang bisa saja kelamin ikut berubah kan, apalagi bukan ke zaman sekarang banyak sekali perubahan kelamin transgender yang aduh ini malah masuk ke bauti-bautian. Tetapi di One Piece tentu saja konsepnya tidak seperti itu, walaupun Ivankov kan sudah jelas bauti juga ya. Dan seperti komen lanjutan dari nakama sebelumnya yang bilang kalau ini adalah wadah, yang sebenarnya hal ini pun pernah dibahas di Megator Development yang udah lama banget nih ketika awal nama Lily pertama disebut di chapter 85. Pada saat itu, kita berasumsi apakah jangan-jangan alasan Nefertari Lily tidak pernah sampai ke Alabasta, dan alasan juga kenapa pedang yang tertancap cuma ada 19 dan bukan 20 karena satunya Alabasta tidak ikut, dan alasan adanya poster Lily yang Imo lihat karena lagi-lagi tubuh Lily bisa jadi diambil oleh Imo. Tentu saja bukan karena dia pengen ada tubuh wanita impiannya yang bisa dia lihat sepuasnya. Ya aduh, kalau ini sih kayaknya banyak juga yang mau kayak gitu ya. Tetapi mungkin yang jadi pertanyaan di sini adalah bagaimana caranya Imo atau King Nerona Imo yang seorang pria dulu bisa mengambil tubuh orang lain, yaitu dari Nefertari Lily ini. Yang sebenarnya hal ini pun bisa kita ketahui jawabannya karena jangan lupa One Piece tidak masuk akal, tapi banyak sekali hal logis, hal masuk akal yang bisa kita hubungkan dengan berbagai event-event yang ada. Coba ingat nih, awal mula arc dari New World dimulai, kita disajikan dengan momen aneh nih alias tidak jelas ketika Lau menukar-nukar kepribadian dari kru topi jerami juga bersama Smoker dan Tashigi. Yang notabene Sanji top haki pun bisa ditukar semudah itu dengan OP nominya. Untuk Sanji sih senang ya karena dia harus berubah ke tubuh Nami yang dengan bebas dia bisa melakukan apapun. Namun yang menariknya dari beberapa plot mini barusan tersebut yang sebenarnya tidak spesial amat karena udahlah beres itu plotnya berhenti sampai di sana. Tetapi ternyata di Dressrosa selanjutnya kita melihat sendiri kan bagaimana Doflamingo berkata kalau OP memiliki kemampuan luar biasa yang bisa mengacaukan dunia. Yang kalau bisa dia ingin mengambil operasi keabadiannya dan mengubah kepribadian dari seseorang. Nah itulah kemampuan yang Lau gunakan di Punk Hazard untuk menukar kepribadian, tetapi untuk bagian operasi keabadian bukankah Lau sendiri juga sudah tahu, namun dia tidak tertarik akan hal tersebut. Karena ya balik lagi, hal yang harus ditukarkan adalah nyawanya sendiri. Nah jadi apakah dulu karena Lily ini mungkin seorang yang top lah di antara raja-raja utama pemerintah dunia, yang bukankah kita juga melihat sekarang kan bagaimana Alabasta sangat hebat dan sangat diakui oleh berbagai negara, maka mungkin dulu King Nerona Imo akhirnya menukar kepribadiannya dan menjadi pemimpin tunggal dari dunia ini sekarang. Serta untuk operasi keabadian pun harusnya paling make sense lah Imo lah satu-satunya orang yang sama dengan yang ada dari 800 tahun yang lalu. Karena dari kata-katanya, cara dia ngomong yang susah banget sih, udah ala-ala bangsawan dan kolot banget, serta juga perang yang belum selesai selama berabad-abad, menandakan para orang yang sejak lama pun mulai perang lebih dari berabad-abad yang lalu ternyata masih hidup sampai saat ini, dan sudah jelas dia adalah Imo ini sendiri. Dan lanjutan nih ke komen selanjutnya, Gunko pas diambil alih saudaranya sama Imut kok rambutnya jadi panjang, yang apakah jangan-jangan warnanya oranye juga? Yang lagi-lagi bukan ini hal yang sangat menarik yang pernah juga kita bahas di video-video review selanjutnya, karena ketika rambut Gunko memanjang, satu yang kepikiran menurut saya, bukankah ini sangat mirip sekali dengan rambut Nami pasca time skip? Dan kita juga masih belum tahu nih masa lalu Nami untuk lengkapnya seperti apa, karena dia adalah anak angkat yang ditemukan oleh Bele Merah, dan dikatakan juga Nami terlahir di Oikot Kingdom, yang Oikot ini kalau dibalik adalah Tokyo. Apakah mungkin Nami ternyata ada hubungan dengan keluarga Nerona? Yang bukankah ini wadidaw banget?
Dan lanjut juga nih, ada komenan dari kalian. Gue yakin nih counter balik dari Dori dan Brogy adalah Luffy dengan kemampuan Nika, terutama dengan bonenya di sana. Yang lagi-lagi dengan Luffy yang sekarang sudah beraksi, apakah ini akan menjadi semacam game changer di mana Luffy pada akhirnya harus bisa mengubah Dori dan Brogy untuk kembali ke setelan awal, atau dalam kata lain mereka perlu di flip lagi seperti yang sebelumnya dilakukan oleh Imo. Karena jangan lupa ya, Luffy atau Nika disebut sebagai Warrior of Liberation, atau dalam kata lain pembebas, liberate from anything, dimana untuk Luffy sendiri dari kesengsaraan seperti yang sudah berkali-kali dilakukan selama perjalanannya, dan sekarang dari perbudakan iblis, apakah bisa juga Luffy melakukan hal tersebut? Tapi satu yang menarik adalah kita melihatkan kalau iblis Imo ini seakan-akan menyebar ala permainan Otelo, di mana di antara A dan si B, jika di tengah-tengahnya ada orang, maka orang ini otomatis akan ke flip dan berubah menjadi iblis juga seperti yang kita lihat di beberapa chapter sebelumnya. Tetapi taunya nanti bukanlah Nika atau Luffy yang mengubah orang menjadi baik, tetapi malah taunya Luffy lah yang ikut-ikutan berubah menjadi iblis, atau alias menjadi demon Nika yang wah, ini sepertinya bakal konyol sekali. Atau mungkin malah berlaku sebaliknya, Luffy yang kasarnya bisa mengubah Bone menjadi Nika, yang seperti itu lebih ke arah kemampuan dari Bone sih, yaitu distorted feature yang menurut saya sangat OP, tapi kita masih belum tahu implementasi jauhnya seperti apa. Yang apakah nanti tahunya dia bisa menyebarkan Nikaismenya ke orang-orang yang akhirnya berubah menjadi wujud seperti dirinya. Yang jujur sih saya pribadi kurang suka dengan konsep tersebut, karena ini bakal mirip banget dengan Kurama yang memberikan semua cakranya ke semua teman-teman dari Naruto, yang menurut saya ini rasanya kurang nih untuk serial One Piece kalau kayak gitu. Tapi oke lah, itu aja mungkin untuk video kali ini. Ada juga nih yang komen, "Bang, coba dong mau request untuk pakai baju cosplay sambil rekaman." Yang ada ini benar-benar permintaannya sangat-sangat jauh sekali. Ya kalau mau donasi kayak Cinema XX tadi, mungkin saya bisa mikir-mikir lah untuk melanjutkan atau enggak. Karena selain pakaian cosplay yang sebenarnya biaya cukup lumayan, yang jujur sih ini sebenarnya mungkin bakal kena hujat. Tapi untuk saya pribadi, saya kurang suka dengan cosplayan. Tapi oke lah, saya disebut wibu dengan suka One Piece, tapi udah hanya sebatas One Piece dan tidak terlalu deep untuk hal-hal Jepangan yang lainnya juga. Nah tapi itulah untuk satu video kali ini. Dan buat kalian juga yang ingin tahu seperti biasa, ini bakal ada poster apa, mic yang saya pakai, dan juga di sini bisa ngelihat poster-poster yang lain, mic, keyboard, dan juga yang lain-lain. Dan juga bakal ada figur Nika, yang ada figur Nika dari movie Red ada di sini. Semuanya bisa kalian lihat di tag produk yang ada di YouTube. Yang bakal untuk baju yang saya pakai ini, kalian bisa lihat langsung untuk tag produknya di bagian video YouTube ini. Kan kalau saya tidak terlalu suka dengan cosplay karena mungkin keras wibu banget. Yang kalau saya pakai baju ini juga yang akhirnya keluar rumah, wah itu dari semprot sama bini karena katanya wibu banget, yang akhirnya oke lah kita pakai baju ini buat ngonten aja. Nah jadi oke, seperti biasa semoga kalian terhibur dengan video ini, dan buat kalian juga yang ingin bantu support bisa super thanks seperti Cinema XX3 sebelumnya, atau mungkin buat yang gratisan minimal like dan subscribe aja untuk channel The Film ini. Dan semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, di sini kalau suka jangan lupa untuk subscribe dan juga share teman kalian. Gue The Film pamit, and I'll see you guys next time.